5 terakhir ya. Izin share screen ya, Pak. Iya. Selamat sore Bapak Ibu, saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang wawasan kebinekaan global. Topik 5 tentang menuju sekolah damai. Sekolahku yang damai. Disusun oleh kami berenam, yaitu Pak Teguh Tutuko, Teresia Trisiskayani, Putri Astuti, Pak Tuladi, Bu Umi Saadah, dan Pak Wirawan Arya Wicaksono. Untuk topik kelima, menuju sekolahku yang damai. Capaian pembelajarannya yaitu mampu menganalisa apa saja ancaman dan kerentanan yang terjadi di sekolah. Yang kedua, mampu menganalisa apa saja aktivitas yang dimiliki sekolah. Yang pertama, mulai dari diri sendiri. Bagaimana sekolah yang kalian dambakan? Apakah kalian merasa nyaman di sekolah saat ini? Menurut kalian, sekolah yang nyaman itu yang seperti apa? Apakah rasa toleransi antar suku, bangsa, dan agama di sekolah Anda sudah terjalin? Bagaimana cara menjaga toleransi yang sudah terjalin agar tidak mudah pudar atau bahkan hilang? Apa upaya yang kalian lakukan untuk menjadikan sekolah lingkungan sekolah yang damai? Aktivitasnya dengan program melakukan pembiasaan berjabat tangan. Setiap pagi, semua warga sekolah berjabat tangan saat bertemu, baik guru dengan guru maupun guru dengan siswa atau siswa dengan siswa. Menciptakan kerukunan dan kedamaian antar warga sekolah. Refleksinya, apa yang terjadi jika tidak tercipta kerukunan di sekolah? Bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang damai? Dan apa yang akan terjadi jika antar siswa saling membuli? Konsep yang pertama, menjaga sekolah damai. Untuk menjaga kedamaian sekolah, kita harus meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan, juga ancaman. Dengan demikian, resiko menjadi kecil. Ancaman yaitu eksternal dan tidak bisa dikendalikan. Kerentanan, baik dari internal bisa dikendalikan, kurangnya wawasan, kesadaran, dan keterampilan. Titik lemah yang perlu diperbaiki di sekolah. Itu kapasitas, yaitu kesadaran, kebijakan, fasilitas, dan praktik baik di sekolah. Untuk konsep kedua, membangun sistem peningkatan kapasitas. Apa itu sekolah damai? Sekolah damai adalah sekolah yang aman, nyaman, dan menciptakan budaya damai. Apa komponen dari sekolah damai? Yaitu kebijakan, interaksi, promosi, sarana, dan partisipasi. Dimensi budaya damai di sekolah. Dimensi-dimensi yang dikembangkan pada program tersebut antara lain kedamaian dan anti kekerasan, space and non-violence, hak asasi manusia, human right, demokrasi, toleransi, pemahaman antar bangsa dan antar budaya, serta pemahaman perbedaan budaya dan bahasa. Dasar sekolah damai yaitu sekolah yang ramah anak, merupakan model sekolah yang dikembangkan oleh UNICEF yang menjadikan konsep ramah anak sebagai dasar dengan menyediakan sekolah yang nyaman, aman, dan terlindungi, pendidik yang terlatih, sumber daya dan lingkungan yang memadai. Prinsip utama sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan adalah non-diskriminasi kepentingan, hak hidup, serta penghargaan terhadap anak. Sebagaimana dalam bunyi pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konsep yang ketiga, kerentanan perundungan. Apa yang terbersit di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata perundungan? Pernahkah Bapak Ibu melihat atau mendengar adanya tindakan perundungan? Apakah Bapak Ibu tahu apa dampak jangka panjang dari perundungan ini?
Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, maupun sosial di dunia nyata, maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Perundungan dianggap telah terjadi bila seseorang merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain padanya. Perundungan bisa diibaratkan sebagai benih dari banyak kekerasan lain, misalnya tawuran, intimidasi, pengeroyokan, pembunuhan, dan lain-lain, menurut Kemendikbud tahun 2018. Konsep keempat, kerentanan kekerasan seksual. Kerentanan dalam hal kekerasan seksual kiranya menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh dunia pendidikan. Karena anak-anak gemilang adalah anak yang dibesarkan dengan penuh rasa sayang, bukan dengan kekerasan, apalagi kekerasan seksual. Konsep kelima tentang kerentanan diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi yaitu pengucilan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap perbedaan suku, ras, budaya, atau agama, etnis, golongan, status ekonomi, dan lain-lain. Dan adanya pemaksaan memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan dengan menggunakan ancaman, imbalan, intimidasi, dan bentuk lainnya. Untuk aplikasinya, yang pertama, menulis apa saja ancaman, kerentanan, dan resiko yang ada di sekolah Bapak Ibu. Yang kedua, menulis program apa yang sudah ada di sekolah Ibu Bapak untuk menumbuhkan sekolah damai. Apa saja ancaman, kerentanan, dan resiko yang ada di sekolah Bapak Ibu. Yang ketiga, program apa yang ingin Ibu Bapak harapkan di sekolah untuk menciptakan sekolah damai. Evaluasinya, sekolah damai adalah sekolah yang apa ya Bapak Ibu? Aman, tentram, tidak saling berantem, saling menghargai dengan teman-temannya, rukun, perbedaan ya suku maupun suku adat istiadat. Yang jelas sekolah damai adalah sekolah yang indah, yang saling menghormati, menyayangi sesama. Itu dari saya. Betul. Ya, betul sekali. Terima kasih Bu Bekti. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Silakan Bapak Ibu jika ada tanggapan dan kritik dan sarannya. Lebih sederhana. Membuat aplikasi. Oh, silakan ditanggapi Bapak Ibu. Platformnya gratis, Bu. damai sekolah biaya. Lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Maaf Bapak Ibu, bisa saya sampaikan sedikit unek-unek? Ya, silakan Ibu. Iya. Ini keterkaitannya dengan kerentanan perundungan ya. Pada faktanya saat ini yang kita lihat generasi anak-anak kita, generasi muda sekarang ini, ternyata kalau kita lihat dengan banyak digencarkannya istilahnya anti perundungan gitu ya. Itu tuh saya sendiri faktanya melihat tingkat adab, tingkat sopan santun anak terhadap orang tua itu sepertinya kok malah kurang daripada dulu pada masa saya waktu itu. Saya SD di tahun 90-an, itu ketika ada guru yang mungkin mendidik dengan cara istilahnya ada sedikit pukulan, ada sedikit cubitan, sedikit colekan. Nah, itu tuh anak-anak menjadi lebih mapan. Mungkin waktu itu mereka juga sakit hati dan sebagainya. Tapi ternyata mental-mental yang dihasilkan itu lebih baik dari
faktanya pada saat ini. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak Ibu juga Bapak Ahmad Muhibin yang mungkin dulu juga mengalami hal yang semacam itu. Apakah itu bisa disebutkan waktu itu perundungan sah-sah saja, apa seperti itu atau bagaimana itu, Pak? Mungkin saya menanggapi sedikit ya Bu Istingana. Mungkin perbedaannya kalau zaman dulu dan zaman sekarang itu sangat berbeda karena memang zamannya yang berbeda. Zaman dulu kita dididik untuk apa? Untuk mandiri, lebih keras, lebih tegas. Karena emang di zaman dulu itu sangat dibutuhkan. Kita nggak bisa yang namanya mau apa-apa, ma minta langsung dikasih gitu. Nggak bisa. Kalau anak zaman sekarang kalau digituin mereka ngambek. Iya, Bu. Iya nggak? Karena zaman sekarang itu lebih apa? Anak-anak lebih kalau bahasa Sundanya diabur sama orang tuanya. Jadi si anak itu lebih banyak dikasih HP asal anak anteng. Jadi orang tua damai gitu. Makanya kenapa anak-anak sekarang lebih berani kepada guru, lebih berani kepada orang tua, karena mereka banyak yang dicontoh di HP mereka juga banyak yang tidak baik karena tidak kita kontrol juga. Kebanyakan kan orang tua hanya memberi HP dan tidak mengontrol konten apa yang mereka tonton gitu kan. Sehingga setelah menjadi akibat, setelah menjadi apa yang terjadi, mereka baru menyesal seperti itu. Biasanya seperti itu. Dan tidak sedikit juga yang di sekolah saya juga terjadi seperti itu. Dan setelah dilihat, setelah diidentifikasi, ternyata ya memang karena apa dibiarkan anaknya itu lama bermain handphone. Jadi tidak terkontrol. Kalau zaman dulu kan kita pulang sekolah ditanyain, tadi habis belajar apa? Berapa nilainya? Kita diperhatikan kalau zaman dulu. Begitu ya, Bu. Jadi kita zaman dulu tuh lebih banyak perhatian dari orang tua. Terus kalau misalnya kita dimarahin sama guru, kita pulang nangis, malah ditambahin sama orang tua. Berarti kamu yang nakal gitu kan. Kalau zaman sekarang anak nangis, mama tadi aku dipukul sama ibu guru itu gitu. Misalnya sampai sampai merah, sampai dijewer misalnya sampai merah. Lah, kalau zaman sekarang ibunya yang marah datang ke sekolah. Gitu kan karena terlalu dimanja seperti itu. Jadinya anaknya mentalnya lebih lembek, Bu. Jadi tenang aja ada mamaku ini gitu. Pasti dibelain. Mungkin seperti itu. Kalau dari Sarah. Menambah sedikit Bu Tere. Ya. Ya, gini, dengan begitu juga anak kurang sopan santun terhadap orang tua atau terhadap orang yang lebih tua. Begitu juga dengan melihat HP dengan sekarang itu kan biasanya orang tua gini, misalnya minta apa nangis apa dipegangi HP aja sudah diam gitu ya. Jadi orang tua itu kurang kurang kontrol dalam mengawasi anak juga. Jadi mungkin karena orang tuanya lebih sibuk bekerja atau dalam kegiatan apa gitu. Nah, itu masukan dari saya, Bu. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada? Iya betul Bu Siti. Bu Sri dan Sri. Bu Rere. Monggo Bu Tere. Dari Bapak-bapak. Silakan ya. Bapak-bapak. Izin berbagi share pengalaman untuk permasalahan pendidikan moral itu lebih baik zaman dulu ya daripada sekarang, sehingga sekarang kelihatannya hanya diambil jalan pintas saja. Karena pembelajaran moral itu ternyata lebih tertanam pendidikan di zaman era yang dulu-dulu, sehingga itu perlu diteruskan, diluruskan untuk kebijakan-kebijakan nantinya. Sekarang yang diandalkan hanya istilahnya main hakim sendiri, langsung melapor, langsung apa, sehingga guru dan pendidik itu takut akan mendidik anak dengan
pendidikan yang baik dan moral yang baik. Karena zaman dulu kalau guru murid salah ya berani negur, berani menyapa, berani istilahnya memberi denda, memberi kafarat pada anaknya. Tapi sekarang nggak berani. Sehingga anak malah menjadi anggrek-anggrek istilahnya, anggrek. Sehingga pendidikan seperti itu sebenarnya malah melemahkan anak menjadi tidak punya moral itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Samin. Silakan Pak Arya. Nggak jadi. Oke. Kelompok 5, ada mau yang ditambahkan? Sudah cukup, Pak. Cukup. Ya, Bapak Ibu yang lain cukup? Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu partisipasinya untuk seksi kita wawasan kebangsaan, kebinekaan global. Kebinekaan, Pak. Ini sebenarnya materi yang sangat penting untuk menjaga kedamaian ke depan ya Bapak Ibu ya. Damai untuk lingkungan sekitar, tapi juga damai dengan orang-orang di luar komunitas kita, damai dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Ya, oke. Bapak Ibu, sebenarnya ini arahnya bukan untuk siswa, tapi untuk para guru. Oleh karena itu, Bapak Ibu bisa mensosialisasikan kepada teman-teman guru, biar semuanya punya wawasan kebinekaan global yang bagus, sehingga mampu menghindari dirinya dari intoleransi, gitu ya, kekerasan, bullying, gitu ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Tatap muka kita lewat Zoom dari pagi, jadi jam 8 sampai sore ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak jenuh dan insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kita akhiri, tapi sebelumnya Pak Muhyiddin minta maaf ya, barangkali kurang maksimal atau ada kekhilafan saya, mohon dimaafkan. Sama-sama Bapak. Sukses semuanya. Amin. Terima kasih, Pak. Akhirnya jadi guru profesional semua. Amin. Amin. Ini sudah nyicil ayam. Nggih, Pak. Iya. Sudah selesai semuanya insya Allah. Nggih. Oke. Mudah-mudahan tetap kita jaga profesionalitas kita. Terima kasih. Kita syukuri dengan baca hamdalah. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Cukup. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.